kakek Tuan Guru Umar Abdul Aziz. Lalu kemudian beliau diserahkan oleh kakek Tuan Guru Umar Abdul Aziz ke Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid Al-Ma'ruf di Abul Madaris. Setelah itu kemudian beliau beberapa tahun di sana. Dalam kita ketahui bahwa kondisi ekonomi saat itu sangat sulit, tapi alhamdulillah beliau dengan kesabaran menuntut ilmu itu sangat luar biasa, sehingga masya Allah tabarakallah beliau sambil menuntut ilmu kadang-kadang sambil kerja, sambil mencari maisha di Lombok Timur, di Pancor itu. Sehingga masya Allah tabarakallah banyak hal yang beliau lalui, yang beliau kalau ceritakan kepada kami sesungguhnya kita menangis bagaimana apa yang dialami oleh beliau. Setelah itu kemudian beliau mendengarkan dari Bapak Maulana Syekh dahulu ada suatu ungkapan. Kata beliau dulu, Bapak Maulana Syekh, kalau kalian belum belajar sama ulama Syangkiti Nahu, saya tidak percaya kalian itu bagus memahami ilmu Nahu. Kalimat tersebut membuat beliau itu terus ingin sekali belajar sama ulama-ulama Syangkiti. Sehingga beliau putuskan pada tahun 1977 beliau berangkat ke Mekah, menetap di Mekah sambil kemudian belajar di Masjidil Haram bersama para ulama, termasuk diantaranya adalah ulama Syangkiti yang bernama Syekh Khidir yang berasal dari Syangkiti. Beliau di sana terus kemudian 1 tahun membawa kami anak-anaknya, saya sendiri sama Ustaz Fauzia sama Ustaz Bayan, dibawa untuk ke Mekah untuk belajar di Mekah. Dan wallahu alam pada feeling beliau mungkin dahulu ingin sekali di Lombok ini secara khusus mungkin untuk ada madrasah khusus tahfidzul Quran. Sehingga saya begitu datang di sana di Mekah langsung dimasukkan di tahfidzul Quran sama beliau. Berbeda dengan kakak saya yang 2 orang, Ustadz Khudairi sama Ustadz Bayan, itu dimasukkan di madrasah Sholatiyah. Saya khusus untuk tahfidzul Quran. Setelah selesai menghafal Al-Quran di Mekah itu, baru kemudian dimasukkan di Ma'hadil Haram. Jadi beliau masya Allah tabarakallah, di Mekah itu kita tidak dikasih untuk kerja, tidak dikasih untuk berusaha atau yang mencari apa namanya uang atau apa. Beliau hanya mengingatkan supaya kita terus belajar dan belajar. Beliau sambil belajar, sambil membimbing kita di sana, masya Allah tabarakallah, yang luar biasa bagaimana mujahadah beliau menuntut ilmu, sambil menuntut ilmu, sambil bekerja di Riasatul Amah di Masjidil Haram, dan juga sambil membimbing kami, anak-anaknya, yang mungkin menurut beliau dipersiapkan bagaimana nanti ke depannya untuk membangun madrasah atau ma'had tahfidzul Quran. Maka alhamdulillah dengan kesungguhan daripada masya Allah Al-Walid ini untuk dimaklumi, ikhlas artinya meninggalkan keluarga, meninggalkan umi, meninggalkan keluarga yang lain nantinya untuk tinggal di Mekah bertahun-tahun untuk membimbing anak-anaknya bagaimana mendidiknya untuk dipersiapkannya ke apa namanya ke depannya, bagaimana untuk membangun Ma'had Al-Aziziyah. Maka alhamdulillah pada akhir tahun 1985 bulan November dibangun pondok pesantren Al-Aziziyah yang kala itu permulaannya hanya kita mengaji Al-Quran di masjid, mengaji Al-Quran di Masjid Kapek di kampung. Kurang lebih santri pada saat itu mungkin ada 150 yang mengaji di masjid.
Mereka semuanya pulang pergi, dan setelah 1-2 tahun kemudian dibangunlah asrama di tempat yang sekarang ini untuk Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Jadi berdirinya pada tanggal 3 November 1985. Itu bagian daripada bagaimana mujahadahnya almarhum dulu, artinya untuk belajar, dan bagaimana mujahadah beliau dulu artinya di sana untuk terus mengkaji, belajar sama para ulama, termasuk diantaranya adalah Syekh Muhammad Hasan al-Mashab. Beliau juga belajar sama Syekh Amin Qutbi dan para ulama-ulama yang lainnya di sana. Mungkin itu sekilas tentang bagaimana perjuangan ayahanda al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Mustafa Omar Abdul Aziz. Kemudian kaitannya dengan bagaimana agar menjadikan motivasi, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Orang yang berada dalam menuntut ilmu seperti anak-anakku sekalian di sana di Mesir semuanya, maka kalian adalah semuanya sedang mujahid fi sabilillah. Kita mesti ketahui orang yang berjuang di jalan Allah fi sabilillah itu mesti ada ujian, cobaan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pastikanlah ketika menuntut ilmu itu ada saja tantangan dan rintangan yang dihadapi. Tetapi kita harus siap untuk menghadapi tantangan dan rintangan itu dengan penuh kesabaran. Dan kita harus yakin pada diri kita bahwa apa yang diungkapkan bahwa saja likulli syai'in tariqan wa tariqun ilal jannati al-ilm. Segala sesuatu punya jalan. Jalan yang menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Itu artinya apa? Bahwa kalian sekarang yang ada di Mesir, di Al-Azhar, Masya Allah tabarakallah, ini anugerah yang luar biasa. Kalian ini sedang berjalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah ayahanda, terima kasih atas motivasinya. Jadi kami sebagai alumni Pondok Pesantren Al-Aziziyah sangat-sangat rindu dengan pondok, dengan ayahanda dan para asatidz yang ada di sana. Untuk itu pada silaturahmi online ini betul-betul membuat kami bahagia untuk bertemu dengan ayahanda pada kesempatan kali ini, dan berharap mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari pertemuan kita ini. Mungkin ada beberapa insyaallah beberapa teman-teman alumni juga yang ada di Yordania, di Yaman, alhamdulillah, dan di Jawa. Mungkin motivasi untuk teman-teman kita, untuk kita semua dalam mensyiarkan Al-Quran sekaligus mensyiarkan syiar-syiar pondok, mungkin kita minta motivasi dari ayahanda untuk mensyiarkan, untuk membangkitkan lagi semangat kita dalam mensyiarkan agama Islam serta pondok. Khair insyaallah. Ikhwani fillah, anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa apabila kita sudah masuk menjadi talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, itu artinya kita sudah masuk dalam mitsaq, suatu perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus untuk mengamalkan, mensyiarkan apa ilmu-ilmu yang kita kaji, yang kita dapatkan. Sekaligus barangkali jangan sampai dalam menuntut ilmu ini yang paling perlu sekali harus dijaga adalah bagaimana keikhlasan niat kita.
tujuan kita untuk menuntut ilmu. Karena sesungguhnya suatu ketika saya menemani salah seorang ulama ma'ruf, masyhur, mengunjungi sebuah pondok pesantren mungkin yang terbesar di Lombok. Beliau sampaikan nasihat kepada mereka bahwa untuk menuntut ilmu ini yang paling pertama dan utama adalah bagaimana mengikhlaskan niat. Niat yang ikhlas. Jangan sampai menuntut ilmu niatnya untuk menginginkan suatu kedudukan dan jabatan. Karena sesungguhnya sangat hina kalau ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita raih itu menjadi jembatan untuk menyampaikan kita untuk mendapatkan kedudukan dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Maka ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, dalam menuntut ilmu ini diperlukan kesabaran. Ya, kesabaran. Al-idamah was sabr. Ada keistiqomahan kita dalam menuntut. Jadi tidak cepat untuk merasa tidak pantas, tidak cepat untuk merasa bosan atau melepaskan diri daripada menuntut ilmu. Karena sesungguhnya harus kita bersabar. Ini sebuah kisah yang sebagaimana ma'ruf kita dengar bahwa ada seseorang hamba Allah yang akhirnya menjadi ulama besar. Beliau menuntut, tapi ya tidak memiliki mendapatkan ilmu yang diharapkan yang banyak, sehingga kemudian ingin untuk meninggalkan majelis ilmu. Lalu kemudian dia duduk di suatu tempat, maka kemudian dia melihat tetesan daripada air hujan yang menetes kepada batu. Batu bisa membuat melengkung batu itu dengan tetesan air, padahal tidak seberapa kekuatan air tersebut. Maka dia melihat itu membuat dia sadar bahwa menuntut ilmu perlu kesabaran, perlu waktu. Maka dengan demikian dia kembali belajar dan belajar menjadi ulama besar. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk menjaga Al-Quran dan mensyiarkan Al-Quran. Nasihat saya kepada anak-anakku semua bahwa silahkan kita untuk menjadi apa saja profesi kita, tapi tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Ingin menjadi dosen, ingin menjadi guru, ingin menjadi ustadz, ingin menjadi apa saja profesi, tidak meninggalkan untuk mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Guru saya di Mekah itu tempat talaqi Al-Quran, namanya Syekh Sajjad Mustafa Al-Hasani. Beliau mengambil sanad dari Syekh Ahmad Akbar Al-Pakistani, yang kebetulan Al-Fakir juga mengambil sanad dari Syekh Sajjad juga. Artinya belajar menyimak 2 tahun sama Syekh Ahmad Akbar Al-Pakistani. Maka beliau Syekh Sajjad ini sebagai guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris, tapi Masya Allah Tabarakallah, Muqri Al-Quran. Muqri Al-Quran. Nah, kita inginkan mudah-mudahan dari semua anak-anakku yang sudah hafal Al-Quran maupun yang sedang menghafal Al-Quran, untuk menyelesaikan Al-Qurannya, menjaga Al-Qurannya, dan niat dalam hati untuk selalu mensyiarkan Al-Quran dimanapun berada. Baik berada di kuliah misalnya, ada teman-teman yang mungkin kita juga bisa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Demikian barangkali. Kalau Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Motivasi dari ayah kita, Masya Allah, luar biasa. Jadi semoga kita dengan apa yang kita simak tadi menambah semangat kita kembali dalam menuntut ilmu dan mensyiarkan agama, terutama mensyiarkan Al-Quran lebih luas lagi. Dan semoga kita kelak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita berkumpul di jannah kelak. Amin Allah. Alhamdulillah, Ayahanda, pada siang hari ini beberapa motivasi dari Ayahanda. Mungkin
bagaimana mungkin kita ingin tahu gitu ya, bagaimana metode untuk misalkan ada dari kita yang ingin mendirikan rumah-rumah tahfiz, mungkin bagaimana metode kita untuk bisa mengajarkan saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita untuk menghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui sudah lumayan banyak dari alumni Al-Aziziyah membuka rumah-rumah tahfidz, dan semua kita dukung untuk pembukaan daripada rumah tahfidz tersebut karena sangat-sangat bermanfaat untuk wilayah sekitar, di kampung-kampung orang-orang, masya Allah tabarakallah. Sekarang rumah-rumah tahfidz ini nampak masya Allah memberikan kontribusi yang luar biasa, di mana suatu kampung kadang-kadang ada terlihat orang-orang yang sudah berusia 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun, dia mau menyibukkan dirinya dengan belajar Al-Quran, bahkan menghafal beberapa juz daripada Al-Quran. Ini pengaruh daripada rumah-rumah tahfidz. Kita melihat sekarang ini kecenderungan masyarakat dari kalangan bawah maupun atas itu cenderung untuk belajar Al-Quran. Mohon maaf kalau dulu mungkin orang kalau sudah punya kedudukan, punya malu belajar Al-Quran. Tapi sekarang ini tidak. Kalau kita lihat sekarang di rumah-rumah tahfidz ada kepala-kepala desa, bahkan para camat, pensiunan, bahkan pejabat, ada yang datang, banyak yang datang untuk belajar Al-Quran. Jadi sekarang ini luar biasa. Contoh kecil saja, kalau ada dari kampung datang untuk menyampaikan undangan ke masyarakat misalnya. Jadi sebelum mereka mau menyampaikan undangan, mohon maaf, boleh saya baca Al-Fatihah dulu, katanya, masya Allah. Ini sesuatu yang sangat mengagumkan. Jadi dia talaki baca Fatihah dulu, baru dia sampaikan undangan yang disampaikan. Ini karena gemarnya bagaimana dia belajar Al-Quran. Nah ini kalau semua kampung ada seperti ini, masya Allah tabarakallah, insya Allah syiar Al-Quran ini luar biasa. Inilah yang sesungguhnya yang kita harapkan, tidak hanya anak-anak santri yang mondok yang datang, tapi juga masyarakat-masyarakat yang di sekitarnya atau di mana saja mereka di kampung itu gemar ingin belajar, bahkan ingin menghafal Al-Quran. Ini alhamdulillah berkah daripada rumah-rumah tahfidz yang dibangun sama alumni-alumni Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Nah, mudah-mudahan nanti berkembang terus. Jadi mudah-mudahan nanti dari alumni-alumni kita juga di Azhar ini, selain mereka menyampaikan dakwah Islamiyah, menyampaikan syiar agama, menyampaikan pemahaman, menyebarkan ilmu-ilmu yang mereka terima, yang disampaikan kepada masyarakat, mudah-mudahan di samping itu juga membangun rumah-rumah tahfidz yang dimana nanti didatangi oleh banyak orang belajar talaqi Al-Quran, dan mudah-mudahan itu bagian daripada sesuatu yang sangat luar biasa, karena akan mendapatkan nikmah, ketenangan, ketentraman yang luar biasa di dunia, dan juga mendapatkan kedudukan insya Allah yang tinggi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman kita, ada beberapa teman-teman kita yang ada di Mesir terutama, ada beberapa yang sudah mengambil sanad Al-Quran. Alhamdulillah. Sudah mengambil sanad Al-Quran, dan ketika Ramadan beberapa juga ada yang menjadi imam tetap gitu untuk di imam sholat tarawih di sini. Alhamdulillah, masya Allah. Dan alhamdulillah juga baru kemarin tanggal 28 Oktober ada dua kakak senior kita yang telah menyelesaikan S1-nya di Universitas Al-Azhar, yaitu Ustaz Raftadizkan Faizi dan Ustaz Gozi Kori. Beliau baru ini telah menyelesaikan S1-nya di Universitas Al-Azhar. Kemudian mungkin
uh, dalam perjalanan menuntut ilmu, dalam perjalanan menuntut ilmu, bagaimana cara kita menghadapi, menyikapi tantangan zaman sekarang ini. Nah, ini secara umum mungkin setelah kita kuliah atau belajar, mungkin pulang kita nanti dari menuju Indonesia dan mengabdi di tanah air, tantangan apa dan apa persiapan kita yang kita persiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Iya. Akhwanillah, untuk persiapan bagaimana kita menghadapi ke masyarakat, menyampaikan ilmu yang kita miliki atau amanah yang Allah berikan kepada kita yang harus kita sebarkan. Yang pertama, kita melihat kepada kondisi lingkungan daripada masyarakat tersebut. Dalam kondisi masyarakat tersebut, katakanlah umumnya kalau di kita ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Maka tatkala kita menyampaikan ulum syariah ini tentu munasib dengan mazhabnya, mazhab Imam Syafi'i, walaupun nanti mungkin diberikan artinya wawasan-wawasan tentang bagaimana mazhab yang lain. Misalnya, contoh kecil misalnya, tatkala kita menyampaikan bagaimana tata cara wudhu yang sempurna, ketika kita sampai kepada menyapu kepala, misalnya menyapu kepala, dalam mazhab Imam Syafi'i cukup hanya 3 helai rambut cukup sah. Ini Imam Syafi'i ini menyampaikan dari segi konteks hukum sahnya wudhu misalnya. Akan tetapi banyak orang mengambil sikap hanya menyampaikan cara bagaimana supaya sah saja. Sesungguhnya Imam Syafi'i sendiri dalam berwudu tidak mau ketinggalan sunnah untuk menyempurnakan menyapu semua kepala misalnya. Maka kita jelaskan kepada masyarakat bahwa menyapu kepala itu adalah sunnah, menyapu semua kepala adalah sunnah, dan berikan contoh ini dari segi hukum bolehnya sahnya, tapi yang sunnah ini adalah seperti ini. Itu misalnya yang ingin disampaikan. Yang kedua, dalam kita ini harus proaktif kepada masyarakat lah, katakan seperti itu. Layarnya bisa. Proaktif kepada masyarakat, sehingga nanti mengambil kepercayaan daripada masyarakat itu. Yang paling pertama dan utama itu bagaimana mereka artinya percaya sama kita, menjadi amanah, dikatakanlah seperti itu. Sehingga kalau kita menyampaikan sesuatu tidak cepat artinya untuk ditolak. Artinya segala sesuatu dilakukan dengan musyawarah. Misalnya Nanda pulang ke Lombok, menghadapi banyak tantangan itu ini dan sebagainya, maka kita ambil di tengah-tengah untuk seluruh masyarakat, tengah-tengah umat. Bangun pondok pesantren ini sifatnya netral. Mohon maaf, artinya tidak bernaung di bawah suatu yayasan apa. Supaya apa? Supaya pondok pesantren ini adalah untuk semua umat. Sehingga nanti kalangan yang masuk itu semua kalangan bisa masuk ke pondok pesantren yang kita bangun. Maunya dari Nahdlatul Watan, mau dari NU, mau dari Muhammadiyah, mau dari apa saja, artinya masyarakat ini bisa masuk kepada pondok pesantren yang netral gitu, seperti itu. Itu lebih cepat artinya untuk menarik perhatian, dan di situ buatlah sesuatu yang spesialis. Maksudnya apa? Kalau sekarang sekolah katakanlah di Lombok, sekolah di mana saja di bawah naungan Menteri Agama, kementerian, itu pelajarannya sudah jelas. Mungkin mirip-mirip sama-sama saja antara satu dengan yang lain. Tetapi kita buat apa spesialis yang ada dalam pondok itu? Entah itu mungkin untuk mungkin kitabnya, secara tahqiq kitabnya, atau dia bahasa,
atau di Al-Quran. Maka ada spesialis yang dicari oleh para wali santri. Oh, masuk pondok santri ini insya Allah anak menjadi hafidz Al-Quran. Cara seperti itu. Oh, kalau masuk pondok ini insya Allah dia menjadi faqih. Oh, dalam ilmu fikih masya Allah tabarakallah. Sebenarnya. Jadi ada spesialis yang disuguhkan kepada masyarakat. Ada ciri khas daripada pesantren yang kita bangun tersebut. Kemudian namanya kita menghadapi berbagai macam mungkin persoalan, ya harus kita teguh sabar. Harus kita banyak wirid, banyak bersabar, dan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi situasi tantangan dan rintangan. Dan itu pasti kita akan hadapi. Tapi ingat, niat yang ikhlas, kesabaran sangat diperlukan dalam menghadapi situasi seperti itu. Demikian Anda. Jazakumullah khair. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada ayah Anda. Kemudian ada pertanyaan lagi ayah Anda dari teman-teman. Manhaj yang sesuai yang diajarkan pondok kita Al-Aziziyah. Soalnya banyak kita temukan beberapa teman-teman yang terbawa dengan pemahaman yang kurang tepat. Bagaimana manhaj pondok itu untuk menyikapi dan bagaimana untuk menyikapi pemahaman yang teman-teman pemahaman yang kurang tepat gitu. Ya, terkait dengan manhaj pondok ala mazhabi ahli sunnah wal jamaah kita sama-sama ketahui. Jadi ala mazhabil imam syafi'i mazhab ahli sunnah wal jamaah aqidatan wa syariatan. Ini kalau di pondok sudah jelas seperti itu. Akan tetapi di sini kita melihat bahwa ada mungkin pelajaran-pelajaran artinya yang dipelajari dari luar misalnya. Ada pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapatkan mungkin dari luar misalnya. Jadi kita tidak bisa menyalahi individu seseorang. Misalnya kalau dia belajar, dia memperdalam misalnya dalam satu manhaj yang lain daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah misalnya. Ya, karena sesungguhnya kalau kita mengatakan kita ala mazhabi Ahlussunnah wal Jamaah, nanti juga yang lain juga yang mungkin tidak sama sejalan dengan kita, mereka juga mengatakan kami ala mazhabi Ahlussunnah wal Jamaah. Maka larinya nanti kepada siapa cenderungnya talib tersebut. Talib tersebut cenderungnya kepada manhaj yang mana? Apa manhaj salafi atau manhaj artinya al-Asy'ari dan seterusnya. Maka di sini akan kembali kepada anak-anak itu sendiri. Tapi pondok pesantren Aziziyah jadi diajarkan di sini adalah ala mazhab Imam Syafi'i, ala mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kita terapkan sampaikan. Walaupun seandainya mungkin ada di antara santri, di antara ada juga mungkin yang mengajarkan artinya kepada mazhab yang lain, itu artinya mereka sendiri artinya memperdalam mempelajari apa yang mereka pelajari. Demikian. Nah, berarti untuk dalam manhaj ini kita sesuaikan dengan apa yang ada di pondok sendiri gitu, Anda. Iya. Untuk penyesuaian manhajnya gitu. Kemudian mungkin ada beberapa lagi pertanyaan dari kawan-kawan. Bagaimana kiat-kiat kita bagi para alumni untuk mengabdi, membalas jasa gitu untuk pondok. Seperti itu ada pertanyaan dari teman-teman kita. Bagaimana kiat-kiat kita bagi para alumni untuk membalas jasa ke pondok? Gitu, Anda. Ya, kalau membalas jasa kami khususnya dari pengurus pondok pesantren Al-Aziziyah sangat mengharapkan doa daripada kalian semua. Mohon kiranya tidak melupakan untuk mendoakan guru-guru kalian, asatidz kalian, dan mendoakan pondok pesantren Al-Aziziyah selalu terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus maju
berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Doa itu adalah sesuatu yang paling berharga, melebihi daripada harga daripada material dan lain sebagainya. Doa itu sangat kami harapkan. Ya, doaul ghaib makbul. Doa orang yang kita tidak tahu mendoakan kita sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon kiranya untuk tidak melupakan kami, tidak melupakan pondok untuk selalu mengiringi dengan doa. Itulah yang paling berharga. Kemudian yang kedua, untuk mensiarkan Al-Quran dimanapun kalian berada. Manfaatkan, kalau ada celah-celah waktu, sampaikanlah, ajarkanlah Al-Quran kepada orang yang memungkinkan untuk bisa diajarkan. Syiarkan Al-Quran itu. Ya, amalkan apa yang diterima, amalkan apa yang telah diterima yang diajarkan. Maka itu membuat kami, itu sudah cukup luar biasa untuk kalian, kontribusi kalian, kecintaan kalian kepada kami dan kepada Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Terima kasih. Jadi untuk kita membalas jasa ke pondok itu cukup kita dengan berdoa dan mensyiarkan Al-Quran dimanapun kita berada. Kemudian mungkin Ayahanda, Bapak ini kita mohon ada beberapa pertanyaan lagi gitu, yang ada di teman-teman ini gitu, yang akan disampaikan oleh teman-teman. Jadi untuk alumni yang sudah memiliki hafalan, bagaimana caranya menanamkan rasa tanggung jawab untuk selalu menjaganya agar tidak terlupakan dan selalu ingat? Dan bagaimana untuk seorang santri itu untuk menyikapi untuk seorang santri itu untuk menghadapi dunia luar pesantren agar tidak terjerumus dengan pergaulan yang salah, seperti itu. Mohon nasihat. Ya. Untuk menjaga hafalan Al-Qur'annya, membuat wirid yang diatur sedemikian rupa, wirid Al-Qur'an. Contoh misalnya, membiasakan diri mungkin membaca Al-Quran habis sholat subuh misalnya, ada waktu luang, usahakan habis sholat subuh sampai terbit matahari, isyraq, bisa digunakan untuk mengulang Al-Quran. Mengulang Al-Quran, membaca Al-Quran. Minimal dibaca, mungkin bisa kurang lebih 2 juz kalau antara subuh dengan isyraq. Ini harus dimulazamahkan, harus diistiqomahkan, waktu itu tidak boleh terambil oleh yang lain. Sampai isyraq, kemudian salat isyraq 2 rakaat. Kemudian untuk sebagai tanggung jawab tadi, ya tadi murajaah Al-Quran itu harus ditetapkan. Kalau bisa ada peluang lagi waktu luang, bisa ba'dal maghrib sampai isya dimanfaatkan untuk murajaah. Kalau misalnya antara subuh sampai isyraq, maghrib sampai isya, Al-Fakir kebetulan beberapa waktu yang lalu ada mungkin 1, 2, 3 bulan mencoba untuk membaca, itu bisa 3 juz setengah kurang lebih. Artinya 3 hari bisa 10 juz murajaah dalam 3 hari. Itu artinya 9 hari atau 10 hari bisa khatam Al-Quran 30 juz. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita memulazamahkan Al-Quran. Apalagi nanti ditambah dengan mengajarkan Al-Quran, menyimak Al-Quran kepada kawan atau teman yang lain. Kalau misalnya ada himpunan, mungkin bisa melalui perkumpulan. Perkumpulan berapa orang, pada minggu ini si fulan juz pertama, fulan juz kedua, terus khatam Quran. Pertemuan berikutnya ganti lagi hafalannya dan seterusnya, sehingga bisa memotivasi untuk mengulang memurajaahkan Al-Quran Al-Karim. Hanya satu yang saya ingatkan, bahwa sekali menghafal Al-Quran dengan baik, sekali menghafal Al-Quran dengan baik itu, maka tidak akan pernah tidak akan pernah hilang sekali Quran menghafal Quran dengan baik. Contoh misalnya, kalau seandainya kita sekali bisa khatam Quran, baca dari awal sampai akhir, sekali jalsah, sekali duduk, maka insya Allah rekaman di kepala kita ini tidak akan hilang selama-lamanya. Memorinya, walaupun mungkin dalam menghadapi situasi apa mungkin lupa, tapi kalau cepat kembali, cepat kalau ingin merojakan, cepat dia kembali lagi ingatan yang tadi. Tetapi kalau tidak pernah hafal dengan baik, maka seumur hidup tidak akan pernah menikmati artinya menghafal Al-Quran 30 juz dengan baik. Oleh karena itu, untuk menghafal dengan baik itu diperlukan mujahadah, kesungguhan dalam menghafal.
Kemudian kalau kita menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa diperlukan kepada kita sungguh-sungguh, artinya dalam kun sadiqan, benar-benar sadiq dalam kecintaan kita kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kita sadiqan dalam membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal ini kita akan pegang dengan baik, maka kita akan terjaga dan terpelihara. Menjaga diri dari mencintai Allah dengan mencintai apa yang diperintahkan Allah dengan sebenar-benar cinta terhadap perintah-perintah Allah. Kita senang mencintainya, melakukannya, dan membenci kepada apa yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu kita berusaha untuk menghindarkan diri, tidak terjerumus dalam hal-hal bisa mengantarkan kita kepada berbuat maksiat kepada Allah, atau bisa untuk kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dua hal ini kita bisa jaga, maka insya Allah kita akan terjaga dan terpelihara daripada berbagai tantangan yang ada, insya Allah bismillah. Demikian Anda. Jadi sebagaimana yang telah Ayahanda paparkan, itu mungkin menjadi jawaban bagi kita yang untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di luar, untuk mempersiapkan diri khususnya dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tinggal 2 pertanyaan lagi Ayahanda ini. Jadi teman-teman insyaallah semangat sekali gitu untuk bertanya, karena insyaallah kapan lagi gitu kita bisa bersua dengan Ayahanda, insyaallah. Semoga kita bisa bersua kembali di lain waktu, Ayahanda. Amin Allah, insyaallah. Barakallah. Dan menurut Ayahanda, bagaimana pandangan tentang usia atau umur dalam menghafal Al-Quran? Karena Anda punya teman dari Nigeria yang usianya sudah berkepala 3, sekitar 45 tahun. Sedangkan ingin menghafal Al-Quran, akan tetapi merasa malu karena usianya. Mungkin ada nasihat atau saran dari Ayahanda untuk menjadi motivasi dan semangat untuk diri kami sendiri juga. Taib. Untuk menghafal Al-Quran sebagaimana kita ketahui, dalam usia yang masih dini itu memang lebih bagus, lebih cepat dan lebih kuat hafalannya apabila dia menghafal masih usia dini. Tapi tidak menghalangi seseorang untuk menghafal Quran dalam usia tua. Saya insya Allah punya teman, sahabat yang umurnya sudah ketika itu melebihi 30 tahun. Tatkala itu teman ini kebetulan dia sama-sama di Ma'had Al-Haram, sama saya di Ma'had. Beliau cerita ketika di rumah usianya sudah 30-an tahun, dipilihi sama bapaknya mau nikah atau menghafal Quran. Maka dia mencoba untuk istikharah. Istikharahnya artinya cenderungnya dia menghafal Quran. Maka dia katakan kepada bapaknya, "Bapak, saya tidak jadi menikah, saya ingin menghafal Al-Quran." Maka dia menghafal Quran. Kebetulan tempat beliau menghafal Quran di Kudus, Syekh Kiai Arwani. Jadi Masya Allah tabarakallah, beliau ini menghafalnya sudah alim, sudah menghafal alfiyah, sudah menghafal matan-matan banyak dihafal, baru mau menghafal Quran. Tapi karena keinginannya tadi yang Masya Allah tabarakallah yang kuat, jadi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah untuk menghafal Quran, Masya Allah tabarakallah, karena keinginan dan kesungguhan dia menghafal Al-Quran. Sehingga alhamdulillah beliau itu Masya Allah tabarakallah menghafal dengan Masya Allah hafalannya dengan hafalan yang kuat, walaupun menghafalnya melebihi daripada usia 30 tahun. Tetapi memang seperti tadi, kalau sudah usia lebih ini kaitannya masalahnya dengan banyak pikiran, maka memikirkan anak, keluarga, nafkah, istri dan sebagainya. Tetapi kalau memang dia mengkhususkan waktu untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala,
menghafal Quran, maka tidak mustahil artinya bisa dilakukan untuk menghafal Quran dan bisa dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala menghafal Quran insyaallah. Demikian Anda. Insyaallah. Jadi untuk menghafal Al-Quran itu berapapun umurnya harus tanamkan niat yang kuat gitu, dan kesungguhan. Insyaallah maka bermudah. Insyaallah. Kemudian yang terakhir Ayahanda ada saudara kita yang tanya, bagaimana kita yang terbiasa di pondok dengan lingkungan penuh dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca dan sebagainya, tapi berada dalam lingkungan pondok yang tidak begitu mengutamakan Al-Quran. Apakah kita harus keluar dari tempat tersebut atau bagaimana arahan dari Ayahanda? Ya. Kalau misalnya kita berada di suatu pondok yang kurang disibukkan dengan Al-Quran, bukan berarti kita harus keluar dari pondok tersebut kalau memang kita ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Barangkali di situ kita bisa untuk mengatur waktu saja. Bagaimana mengatur waktu? Dengan semangat kita ingin menghafal, mengatur waktu bagaimana untuk bisa menghafal Al-Quran. Kalau itu memungkinkan. Dan insya Allah itu bisa saja. Jadi berapa banyak tempat kadang-kadang tidak ada orang menghafal Quran di situ, tapi dia bisa menghafal Quran. Contoh misalnya, kita punya tetangga di pondok pesantren Al-Aziziyah. Salah seorang tetangga ini dia kerjanya pada siang hari tukang, tapi pada malam hari ia mengajar Al-Quran. Tapi keinginannya menghafal Quran ini kuat, walaupun usianya sudah lumayan ini mungkin melebihi 30 tahun, 40 tahun. Tetapi dia subhanallah, dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Walaupun dia artinya menghafalnya di lingkungan tidak ada, sekitar itu lingkungannya itu kampung. Tangga-tangganya tidak ada. Hanya dia termotivasi dengan di situ ada tahfidzul Quran, mereka menghafal. Kenapa saya tidak bisa menghafal? Dan ini beliau masih hidup ini yang menghafal tersebut. Maka seperti yang saya katakan tadi, kalau dia bisa menyisihkan waktunya, mengatur waktunya untuk diam di pondok tersebut dan dia bisa menghafal, ya silahkan menghafal bagus. Tetapi kalau memang itu tidak memungkinkan karena program daripada pondok tersebut sulit dan dia tidak bisa, dia menunggu dulu selesai baru dia berusaha untuk menghafal Quran, atau dia mencari pondok yang secara khusus menghafalkan Al-Quran. Barangkali seperti itu Nanda. Wallahu a'lam. Terima kasih, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ayahanda yang telah memberikan saran dan motivasi untuk kita bagaimana cara mempertahankan Al-Quran di lingkungan yang mungkin minim orang menghafal Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa bagaimanapun kita menuntut ilmu, insya Allah Allah akan permudah kita dalam selama memiliki niat dan kesungguhan yang kuat. Semoga yang telah dipraktikkan oleh almarhumullah para ayahanda juga dalam menuntut ilmu, karena memiliki niat dan keinginan yang kuat, kesungguhan yang kuat, insya Allah Allah berikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menghadapi tantangan kedepannya harus menyesuaikan dengan sesuai dengan manhajnya dan lebih aktif, proaktif lagi di masyarakat dan segala urusan sesuai dengan bermusyawarah bersama agar menemukan jalan keluar. Kemudian dia tapi membuatkan hafalan, menumbuhkan tanggung jawab dalam menjaga Al-Quran, itu dengan membuat menjadwalkan ini untuk mengaji, menghafal Al-Quran, mengurangi saja. Dan untuk batasan menghafal Al-Quran mungkin tidak terkena batasan, asalkan intinya mempunyai keinginan dan kesungguhan yang kuat dalam
tidak cuma sekali saja. Semoga bisa insyaallah. Terus-menerus kita saling silaturahmi agar rasa kangen kita ke pondok, ke ayahanda dan asatidz semua bisa terrealisasikan. Ini luar biasa pertemuan kita silaturahmi online, walaupun secara online. Alhamdulillah. Ya, saya senang sekali bertemu sama seluruh mahasiswa di Kairo ataupun di tempat yang lain. Di Yaman ini ada Tufail ini di Cianjur, masya Allah. Dan banyak kelihatan ini alumni ikut di sini. Alhamdulillah, saya merasa bahagia sekali. Alhamdulillah. Mohon doakan supaya tetap sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersua kembali insyaallah pada kesempatan yang lain. Boleh kasih tahu satu? Ada Ahmad Nabil mau nanya sesuatu ini. Ada Ahmad Nabil mau nanya sesuatu? Kan? Perwakilan dari teman-teman di luar. Ya. Bagaimana? Apakah ketika sini. ini mewakili teman-teman yang di luar? Ya. Bagaimana ketika nanti selesai belajar di luar di jamiah ataupun ma'had, ketika dia ingin mengabdi ke pondok, apakah dia bisa mengabdi masuk ke pondok gitu, mengisi atau membantu khidmat ke pondok gitu, apakah bisa kembali? Ya, alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus. Nanti kalau ada misalnya alumni yang sudah selesai kuliahnya ingin mengabdi ke pondok, maka alhamdulillah kami merasa bersyukur sekali kalau ada alumni yang mengabdikan dirinya ke pondok lagi. Itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Jadi bisa bagi waktu mengajar di pondok dan juga mengajar di tempatnya kalau ada pondoknya sendiri misalnya. Ada menyisihkan waktu juga mengajar di sini. Dan alhamdulillah kakak kalian, senior kalian Ustaz Taufik, alhamdulillah ngajar di pondok, alhamdulillah. Jadi beliau ngajar juga di MKWH, Majlis Quran wal Hadis. Jadi kita senang sekali beliau meluangkan waktu walaupun datang dari Lombok Tengah. Beliau ngajar, alhamdulillah senang sekali beliau bisa mengamalkan ilmunya di pondok. Alhamdulillah, kami bersyukur sekali. Terima kasih. Insyaallah semoga kita bisa mengaktifkan diri lagi ke pondok, mengaktifkan kembali. Amin. Insyaallah mengamalkan ilmu yang telah kami insyaallah pelajari di negeri masing-masing. Jadi mungkin kita dapat acara silaturahmi online ini, insyaallah ini salah satu acara yang dimana acara praharlah gitu, Ayahanda. Kita di Mesir insyaallah mengadakan harlah Pondok Pesantren Al-Aziziyah, dan insyaallah akan dilaksanakan tanggal 35, dan salah satu rangkaian acaranya silaturahmi online sama Ayahanda sendiri. Jadi itu bentuk rasa rindu untuk mengobati rindu kami, juga untuk menambah semangat kami dalam menuntut ilmu. Masyaallah. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ayahanda dan para asatidz yang juga yang bergabung pada hari ini, dan panitia-panitia sekalian, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin terakhir Ayahanda, mungkin ada nasihat penutup untuk kali ini biar tambah lagi semangat kita dalam menuntut ilmu dan menjaga diri. Akhir insyaallah. Untuk terakhir kali ini ingin saya sampaikan kepada anak-anakku semua bahwa kalian ini sudah mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipilih dari sekian banyak mahasiswa atau siswa pondok untuk mengembangkan ilmu, menuntut ilmu di tempat yang sangat masyhur Al-Azhar. Tentu saja harapan daripada seluruh guru, para asatidz, keluarga semuanya agar kalian benar-benar memanfaatkan waktu yang istimewa ini. Jangan pernah membuang-buang waktu yang tidak berarti. Manfaatkan setiap waktu walaupun itu sedikit, gunakanlah untuk sesuatu yang bermanfaat. Belajar, muthala'ah, talaqi, dan kalau ada kesempatan mencari para ulama, para masyayikh
untuk mengambil sanad-sanad Al-Quran. Ambil kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk bagaimana kalian menimba ilmu dengan sebanyak-banyaknya, sehingga nanti tidak menyesal setelah pulang. Wah, seandainya saya dulu di Mesir ngambil waktu kesempatan ini. Jadi mudah-mudahan dengan memperhatikan kepada memanfaatkan waktu dan terus belajar dan belajar, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wattaqullaha yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, takwa kepada Allah, jaga diri, pelihara diri dari hal-hal yang muharramat, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tawajjuh kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau Allah membuka ilmunya kepada kita semua. Maka insya-Allah Allah akan berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan ketika pulang nanti mendapatkan cahaya nur yang nanti pulang ke kampung halaman akan menyebarkan cahaya itu kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka ini sesuatu yang sangat membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Barangkalilah kulaimat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Musikum nasibi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ayahanda mungkin sebagai penutup terakhir, mungkin ayahanda, kami minta ayahanda untuk sama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh ayahanda sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا قديم الإحسان. نسألك أن تصب علينا وعلى الإخوان صبيب الرحمة والرضوان، وأن تمن علينا وعليهم بجزيل العفو والغفران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا وفقه أولادنا في الدين، اللهم فقهنا وفقه أولادنا في الدين، وافتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين، سهل علينا وعلى أولادنا حفظ القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada ayahanda yang telah diberikan pada hari ini pada silaturahmi online tanggal 31 Oktober. Alhamdulillah bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Semoga pertemuan kita di kali ini yang diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disampaikan ayahanda bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami banyak-banyak terima kasih kepada Anda dan teman-teman semua yang menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. InsyaAllah semoga ini bukan pertemuan yang pertama kali, dan semoga pertemuan kita bisa berlanjut sampai berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Hakim Badran sebagai moderator undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.